Aku mau nanya nih, kalau generasi Gen Z itu kan biasanya kakak lebih suka pakai bahasa gaul apa bahasa formal sih? Kalau saya pribadi ya, kalau di ranah pendidikan kayak kita di perkuliahan gitu, lebih sering pakai bahasa formal sih. Tapi kalau untuk komunikasi sehari-hari sama teman gitu, itu lebih sering pakai bahasa gaul. Itu kenapa sih kok misalnya sering pakai bahasa gaul tuh kenapa? Kalau bahasa gaul sendiri kayak lebih nyaman aja ya, karena kalau terlalu formal tuh kadang bikin kita kaku banget gitu. Oh gitu ya kak, berarti ya kak. Makasih ya kak. Nah terakhir kan kakak chatan sama teman kakak yang sefrekuensi juga sama kakak, teman deket. Nah biasanya yang terakhir kali kakak chatan sama teman kakak itu di WhatsApp pakai bahasa gaul. Dan terakhir itu apa sih isi chatnya? Terakhir itu aku ngajakin minum atau makan gitu kan di kafe. Ngajaknya coy, ada waktu enggak gitu. Ada nih, OTW jam berapa gitu mau kafe. Itu kalau misalnya ngajak kayak gitu pakai coy atau bahasa lain itu teman kakak paham nggak sih maksud kakak itu gimana? Paham, karena kan udah bahasa sehari-hari yang kami gunain. Oke, terima kasih kak. Bang, aku mau nanya nih, kalau abang lagi chat santai sama teman, abang lebih suka pakai bahasa formal atau bahasa gaul? Kalau aku ya kak pribadi ngechat sama orang itu suka pakai bahasa yang singkat padat. Ya ibaratnya bahasa gaul juga lah. Misal ada orang ngechat kan, bang lagi di mana? Di sini, di situ gitu aja. Makasih. Ya. Bang, mau nanya lagi nih, menurut abang bahasa gaul itu bikin lebih chat cepat dan asik atau justru sering bikin ambigu? Kalau misalnya tergantung konteks ya, kadang bikin ambigu. Kayak kata-kata singkat itu yang banyak orang nggak tahu semua. Kan ada yang kampungan kan orang kan. Jadi misalnya kita chat singkat, kadang nggak ngerti gitu. Apa sih itu DMN? Jadi dia ada bengak-bengaknya kan. Jadi kadang ada yang bikin ambigu menurut orang ya. Tapi kalau menurut saya sendiri itu adalah hal yang lumrah gitu kak. Terima kasih banyak. Aku boleh ganggu waktunya sebentar ya? Iya kak. Kakakmu Gen Z kan kak? Iya kak. Berapa usia kamu sekarang? Usia saya sekitar 18 tahun. Sehari-hari kalau kamu chat di WhatsApp itu berapa kali? Nggak nentu sih kak, kadang mau 5 atau 3 kali. Oke. Aku penasaran nih, kalau di WhatsApp itu sering pakai bahasa gaul apa enggak? Sering sih, kayak misalnya ke teman gitu, kita panggil bestie atau best atau guys gitu. Oke. Cuma itu aja ya bahasa gaul. Oke. Terima kasih. Iya kan? Waktunya sebentar ya. Ya. Oke. Kalau bisa kasih saran nih, saran buat Gen Z. Gimana cara pakai bahasa gaul biar chat tetap jelas? Maksudnya kayak yang kamu pikir itu nggak perlu diubah gitu loh. Chatnya tuh kayak yang lebih natural gitu, lebih gampang dimengerti gitu. Menurut saya kayak mungkin bahasanya yang lebih sopan, santun. Walaupun yang menggunakan bahasa guys, bestie, tapi kayak dia lebih sopan dan santun gitu kan. Kan penggunaan bahasa kata guys dan bestie itu biar mereka lebih dekat. Nah kalau apa tadi kak, kalau terakhirnya? Chatnya tetap jelas gitu kak. Kalau menurut saya kalau chattingannya agar tetap jelas ya chattingannya itu kayak langsung ke inti gitu kan, langsung menjelaskan tentang intinya, tapi intinya itu lebih bisa dimengerti. Terus bahasanya itu pun bahasa yang bahasa Indonesia yang bagus dan baik dan benar gitu. Sebab kalau misalnya mungkin kayak kita nih ya, perbedaan suku, daerah dan bahasanya mungkin dia yang teman satu lagi tidak tahu bahasa suku kamu dan saya tidak tahu bahasa suku dia, jadi kayak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke baik, terima kasih banyak jawabannya, sangat bagus sekali. Terima kasih kak. Sama-sama kak. Kak, mau nanya nih, ada nggak slang tertentu yang sering kakak pakai tapi kadang bikin orang lain bingung? Ada. Misalnya, contohnya seperti apa kak? Contohnya itu kayak misalnya ini di sekitarku itu belakangan ini lagi banyak banget pakai kata syum gitu. Syum itu tuh artinya aku taunya dari teman-temanku ya. Syum itu kayak artinya itu sumpah. Jadi misalnya kayak ih keren banget syum gitu. Jadi kayak ih keren banget sumpah gitu. Memang ada orang-orang yang bingung kayak apa
apa Syum? Kok aku baru denger itu. Jadi ya karena namanya juga untuk gaul-gaulan aja kan, untuk lucu-lucuan aja kan. Jadi kayak langsung dibilang lah Syum itu artinya sumpah gitu. Terus yang lain pada ikut-ikutan make gitu. Jadi untuk seru-seruan aja. Gitu ya Kak. Oke Kak, makasih. Jadi aku ada pertanyaan satu nih buat kamu. Kalau ada teman kamu yang ngirim pesan pakai bahasa gaul yang kamu nggak ngerti, itu gimana? Kamu tanya langsung atau pura-pura paham gitu? Itu bikin komunikasi kamu lancar gak sih? Kalau saya sih biasanya langsung tanya langsung ya, karena diskomunikasi tuh nggak enak gitu. Jadi kita biar enak gitu komunikasinya, biar sama mengerti. Oke, terima kasih ya. Aku mau nanya nih, kakak generasi Gen Z kan? Iya Kak, Kalau usia kakak sekarang berapa? sekarang saya 18 tahun. Kalau misalnya aku mau nanya keseharian WhatsApp kakak itu berapa kali sih dalam chatan itu? Tergantung sih Kak, kalau tergantung yang ngechat gitu. Kalau nggak ada yang ngechat ya nggak buka WhatsApp. Saya penasaran juga, kalau misalnya sering itu pakai bahasa gaul itu sering atau enggak? Sering Kak, kalau sama temen pasti pakai bahasa gaul. Contohnya. Contohnya kayak kalau bahasa-bahasa zaman sekarang tuh kayak mana ya? Coba kasih contohnya kak. Contohnya itu biasa kan kalau mau pergi sama temen, OTW nih guys gitu. Oke, kayak gitu ya kak, berarti ya kak. Oke, makasih. Aku mau nanya nih, menurut abang bahasa gaul itu bikin chat lebih cepat dan asik atau justru sering bikin ambigu? Oke. Ya menurutku lebih asik sih. Alasannya bang? Alasannya itu semua tergantung pada lawan bicaranya. Misalnya kalian bicara sama dosen, pasti menggunakan bahasa yang formal. Terus kalau menggunakan bahasa yang asik, biasanya dengan teman-teman gitu. Baik, terima kasih bang. Sama-sama. Bang, aku mau nanya nih, kalau ada chat sama orang yang lebih tua, kayak orang tua atau dosen, abang tetap pakai bahasa gaul atau ganti ke bahasa baku? Menurutku, aku bakal ganti ke bahasa baku sih, karena meskipun chatan dengan orang tua pasti ada sesuatu hal penting yang harus dibahas menggunakan bahasa baku dan juga situasi yang serius. Terutama apalagi dosen, yang dimana dosen itu guru kita, sudah pasti kita harus menggunakan bahasa baku karena mereka akan melihat kita dari segi adab menggunakan bahasa dalam berkomunikasi dengan mereka. Ya baik bang, terima kasih.